Mboten napa-napa Bapak. Nggih. Terima kasih atas waktunya Bapak. Ya, baik. Monggo sebelum dimulai mungkin siapa yang memimpin doa dulu? Pak Holil atau Pak Aris? Monggo Pak Holil aja, ketua kelas, nggih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Taufik yang terhormat dan juga Pak Delit yang saya hormati dan juga teman-teman. Mari sebelum kita memulai pertemuan kali ini, kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan pada kegiatan hari ini memberikan manfaat bagi kita semuanya dan mudah-mudahan dilancarkan sampai nanti selesai. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Ya. Dan juga mudah-mudahan Bapak Taufik yang sedang di perjalanan, mudah-mudahan diberikan keselamatan karena ini sambil Zoom sepertinya. Amin. Iya, amin. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih atas doanya. Oke, Bapak. Ini kita baru pertama ketemu ya? Oke, betul Iya, Bapak. Iya, Pak. Ya, baik. Saya tak mencari tempat untuk minggir dulu ya. Bentar. Nggih, Pak. Baik, Bapak. Baik, silakan. Siap, Pak. Baik. Saya sudah dapat parkir di depannya Indomaret. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bapak. Kita untuk pertemuan pertama ini kita kenalan dulu lah ya, kita kenalan dulu. Nanti setelah itu baru kita masuk ke materi ya. Mas Dananjaya. Nggih, Bapak. Saya PIC dari nama saya Delitian Dananjaya. Saya PIC dari BKPSDM Kabupaten Bondowoso. Di sini ada 13 orang teman-teman Bapak semuanya guru sekolah dasar. Mas Danan, ini Oke. suaranya kecil banget. Oh, halo. Teman-teman suara saya kecil. Halo. Iya, suaranya kecil banget. Oh iya, sebentar Bapak. Halo. Yang lain coba. Bu Nurul? Dengar? Alhamdulillah, dengar, Pak. Oh, dengar. Nggih. Nggih, Bapak. Ini sampun maksimal suara saya apa bisa di Halo, tes. Apakah suara saya terdengar? Jelas? Jelas, Bapak. Oh, jelas. Tes. Halo. Nggih, Pak. Iya, nggih, Bapak. Halo, Bapak, nggih. Tes. Iya. Yang saya terima nggak suaranya ya, kurang jelas nggih, Bapak? Mungkin dari volumenya, Bapak. Tes. Tes. Mungkin bisa satu-satu mungkin. Bu Nurul, suara saya jelas? Jelas, Bapak. Oh, jelas. Nggih. Baik, kalau gitu saya pakai aja dulu sebentar ya, saya ngambil headset. Oh, nggih, Bapak. Bentar.
Halo. Nggih, halo Bapak. Nggih, sampun Ya, terdengar? ya paling tidak lebih terdengar daripada tadi. Nggih, Bapak. Terima kasih. Baik, Mas Danan, ini pertemuan kita pertama. Seharusnya kita akan membahas materi sikap perilaku bela negara. Tapi nanti saya manfaatkan untuk memberikan overview, memberikan selayang pandang tentang Latsar CPNS kepada peserta sehingga jelas apa sih sebetulnya Latsar itu tujuannya dan apa sih materi-materi yang akan dibahas nantinya gitu ya. Jadi kita semuanya kita akan bahas itu dan materi sesungguhnya yang berkaitan dengan sikap perilaku bela negara akan kita bicarakan pada pertemuan berikutnya ya. Nggih, Bapak. Nggih. Oke. Baik, saya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Taufik. Saya adalah Widya Iswara di BPSDM Provinsi Jawa Timur. Dan saya domisilinya di Blitar, di Kota Blitar. Jadi rumah saya ada di Kota Blitar, tetapi kelahiran saya dulu adalah daerah pinggiran Surabaya. Jadi saya masih punya rumah tempat kelahiran saya waktu kecil, gitu ya. Jadi saya sekarang kalau di Surabaya ya di rumah itu, meskipun sudah tidak ada apa yang menunggu. Jadi ya di sana sendiri. Kemudian keluarga di Blitar, saya punya putra putri ya, anak 2 yang lagi sudah keluarga, sudah punya cucu saya 1 dan yang putrinya masih belum berkeluarga karena masih kuliah ya. Itu kira-kira perkenalan dari saya dan terima kasih saya sudah diberikan kepercayaan untuk menjadi bagian dari kalian ya. Menjadi bagian dari kalian dan kita nanti akan lalui bersama-sama kegiatan Latsar ini selama 2 bulan lebih ya, sedikit ya. Nah, tentu kita di sana berbagi pengalaman, berbagi apa ya berbagi suasana hati lah ya. Jadi kita lalui ini dengan suasana yang nyaman-nyaman saja. Jangan ada apa perasaan tertekan, stres dan sebagainya. Kita lalui dengan happy-happy saja ya. Baik, saya kira itu dari saya ya. Nanti saya mohon sebentar-sebentar, entah itu 1 menitan gitu, masing-masing memperkenalkan diri ya. Jadi 13 orang ya, Mas Dana? Ya, betul, Bapak. Semuanya guru SD, Bapak. Oh, baik ya. Nggih. Jadi silakan diperkenalkan. Nggih. Monggo silakan dari nomor daftar hadir 14 dulu, nanti berakhir di nomor 26. Monggo Ibu Nurul, dipersilakan. Iya Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fitri Singkiasari, Bapak. Saya berdinas di SDN Mandiro 1, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso. Saya orang asli Bondowoso, Bapak. Terima kasih. Sekian perkenalan dari saya. Oke, lanjut ke Bu Nova, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Okta Kurnia. Saya dinasnya di SD Patemon 2, asli Jember, Bapak. Terima kasih. Oh, baik. Yang satu tadi Bondowoso, yang satunya Jember ya. Guru SD ya. Monggo, Bu. Guru SD itu apa? Apa guru kelas, apa guru mapel? Guru Semuanya kelas. guru kelas, Bapak, di sini. Oh, semuanya guru kelas, baik ya. Silakan yang lainnya. Bu Yunita, monggo, nomor 16.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Nurul Hakim. Saya berdinas di SDN Kaligedang, Kecamatan Ijen. Dan saya berasal dari Situbondo. Oh, Situbondo. Tetangga ya, tetangganya Bondowoso ya. Iya, Pak. Oke, ampun. Iya, Untuk nomor silakan. 17, Bu Ria Supiani, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. nama saya Ria Supiani. Saya dinas di SDN Nogosari 2, Kecamatan Sukosari. Saya asli Bondowoso, Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, monggo silakan lanjut. Putri, monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Novitasari. Saya berdinas di SD Sumber Malang, Kecamatan Ringin. Saya berasal dari Jember, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bondowoso dengan Jember dengan Situbondo itu dekat mana? Sama anu, Pak. Dari Blitar. Bukan Bukan dari Bondowoso, Ibu. Dari Bondowosonya itu loh Ya. ya. Jember sama Situbondo itu dekat mana dengan Bondowoso? Hampir sama. Iya, Bu. Sama, Oke. Pak, jaraknya. Oke. Oh, ya baik. Kalau dengan Blitar ya sama-sama jauhnya. Ya, baik, lanjut. Monggo Bu Bay Murniati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waalaikumsalam. Bayi Murniati. Saya dinas di SDN Andung Sari 2 Pakem. Kebetulan dinas saya, lembaga saya itu jalan menuju Tancak Kembar, Bapak. Salah satu wisata yang ada di Bondowoso. Oh, alah, iya. Terima kasih, Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Lanjut yang Bu lainnya. Yesi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Yesi Liana. Saya berdinas di SDN Petung 1, Kecamatan Pakem. Saya dari Asam Bagus, Situbondo. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya perjelas dulu ya. Jadi Bondowoso itu kalau jalan menuju ke Banyuwangi, jalan menuju Jember, jalan menuju Lumajang, itu yang di mana? Maksudnya penanya, Bapak? Ya. Penanya. Ya, itu liwat mana itu? Kan ada jalan itu ya, jalan dari katakanlah Probolinggo itu ya. Tol nggih, Pak. Nah, dari Probolinggo itu kan ada jalan menuju ke terus ke Jember, kalau ke kanan itu ke Lumajang itu. Nah, Bondowoso itu yang kemana? Kalau dari keluar tol itu Bapak ke kiri itu ke Jember sama Lumajang, kalau ke kanan itu ke arah Probolinggo, nanti masuk Besuki bisa ke Bondowoso atau Situbondo. Seperti itu, keluar tol, yang ke exit kanan tol. itu ya, ke kanan exit itu tol, ya. betul. Ya, baik. Ya, ini lanjut. Saya kan pikiran saya itu apa ya, rancu antara Jember, Banyuwangi dengan Lumajang, Bondowoso, Situbondo itu. Oh, nggih. Karena berdekatan di tapal kuda, Bapak. Ya. Nggih, lanjut. Monggo, Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Rizky Putri Amalia. Saya berdinas di SDN Petung 2, Kecamatan Pakem, dan saya asli Bondowoso. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, lanjut. Monggo Pak Bu Adesila. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adesila Kurniasari, saya dinas di SDN Kejayaan 2, Pak.
Saya asli Bondowoso. Asli Bondowoso ya. Ya, oke. Lanjut. Lanjut. Bu Aisyatun. Kok ini cewek semua tadi ya? Kok enggak ada lakinya? Mas Danan Ada aja Bapak, laki. ada Bapak sebentar lagi. Oh. Di 3 nomor terakhir. Nggih. Oh, baik. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyatul Fadila, saya dinas di SDN Mengok 2 Pujer. Tempat tinggal di Jember, asalnya dari Banyuwangi, Pak. Tuh. Iya, iya, Iya. Anu Bapak, orang Banyuwangi ini kecemplung kali Bedadung gitu. Jadi dapat orang Jember. Iya, Iya. betul, Pak. Tugasnya di Bondowoso. Nggih, betul. Rumahnya di Jember. Aslinya Nggih, Banyuwangi. Banyuwangi. Ay, angel ini. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Pak Holil, monggo. Ketua kelas ini Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Muhammad Nur Khalil, kebetulan dinas di SD Negeri Randu 5, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso. Kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua kelas pada kelompok kali ini. Saya sampaikan terima kasih atas berbagi pengalaman dan ilmu dari Bapak Taufik. Kami tunggu berbaginya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kami semua diberikan kelancaran, kemudahan dalam melewati ini. Perlu gambaran sedikit Bapak Taufik bahwasanya Bondowoso itu sebenarnya berada di tengah-tengah. Perbatasan paling timur itu berbatasan dengan Banyuwangi, sementara di utara itu dengan Situbondo, di selatan itu dengan Jember, di sebelah barat itu dengan Probolinggo, Bapak, gitu. Jadi pas di tengah-tengah Kabupaten Bondowoso, gitu Bapak. Dan saya pribadi asli Bondowoso. Terima kasih Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang doa tadi toh? Nggih, Bapak. Nggih, betul. Anu Pak, sekalian ini Pak Holil kan pemandu wisata Pak juga Pak. Siap Pak. Oh gitu. Ya, Jadi kalau mau nanti ke Ijen monggo sama Pak Holil Pak. Siap Pak, siap kami antar. Kebetulan sebelum diangkat jadi CPNS ini dulu kerjanya travelan Pak. Gitu. Oh gitu. Ya. Biro travel. Siap. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Koko, selanjutnya. Iki cowok lagi ya? Nggih, ini tinggal cowok-cowok Pak. Cowok-cowoknya bontot semua. Oh alah, nggih, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuku Prastia Kinasi. Saya berdinas di SDN Sukodono 2, Kecamatan Pujer. Saya asli Bondowoso, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, nomor paling terakhir Pak Aris Setiawan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Setiawan, Bapak. Saya dinas di SDN Sukokerto 2, Kecamatan Pujer. Saya asli dari Banyuwangi, Pak. Oh, asli Banyuwangi. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi 3 orang laki-laki dari Bondowoso, dari Banyuwangi ya. Nah, baik, terima kasih. Ada 3. Apa sanggup ngelawan 10 orang tadi? Insya Allah sanggup Pak. Wah. Dibantu dengan Pak PIC, dengan Pak Delit, dengan Pak Taufik ini. Kalau pemandu wisata begitu ya, prinsipnya sanggup aja ya. Baik, terima kasih. Senang ketemu dan mendengar kalian menyampaikan perkenalan ya. Nah, Mas Danan apa mau kenalan sekalian? Itu suaranya
kayak penyiar TVRI itu. Begitu ya Bapak. Suaranya berat nggih. Oke, perkenalkan nama saya Delit Yandana Jaya. Monggo dipanggil Pak Delit atau Pak Danan. Saya kelahiran Jember. Sementara sekarang tinggal di Bondowoso, sudah tinggal di Bondowoso. Saya dari BKP SDM Kabupaten Bondowoso. Oke, Bapak. Oke. Sudah keluarga ya? Oke, Bapak. Ini semuanya sudah berkeluarga di sini, Bapak. Oh, Teman-teman, gitu ya, dan banyak yang punya anak kecil, Bapak. Ada yang 1 bulan, 2 bulan. Karena ini di angkatan paling terakhir, jadi yang sebelumnya cuti-cuti kita dikumpulkan di ini angkatan paling terakhir, Bapak. Jadi mohon mungkin kalau nanti ada mungkin ada yang izin mungkin untuk ini, Pak. Ibu-ibu ini kan putranya kecil-kecil ini masih Bapak. Seperti itu. Izin Terima laktasi kasih. ya, izin Seperti itu, Pak. Tidak bisa ditahan itu, Bapak. Ya. Kalau perlu anaknya dijak sekolah, jadi diajak ikut Zoom. Saya sering Mas Danan, jadi bagaimana suasana Zoom itu bisa menarik, bisa bernuansakan keluarga, ya monggo silakan diajak anak-anaknya itu, enggak apa-apa ya. Nah, nanti tak kudangi dari jauh. Ada Yangkung itu ngutang putu. Gitu. Betul. Terima kasih Bapak. Enggak masalah, no problem. Gitu. Itu malah menjadikan suasana kelas itu menjadi hangat, karena suasana kekeluargaannya tinggi. Baik Mas Danang, kita nanti juga akan melakukan kita upayakan kelas itu bukan kelas yang kaku ya, jadi kita banyak ketawa-ketawanya, guyon-guyonnya gitu ya, supaya tidak tegang, karena sebetulnya kalau pembelajaran virtual itu memang sangat menyita emosional itu ya, jadi kita itu tersita perhatian kita kepada laptop, kepada gadget itu sangat tersita ya. Nah sementara respon dari seberang sana itu kalau kita ngomong ngetumbu terus itu ya, nah paling pelengeh gitu itu. Wah itu beda kalau secara klasikal kan bisa ketawanya kita dengar, kemudian gesturnya kita tangkap ya, bahwa mereka itu respon atau tidak itu kita langsung terhubung secara emosional. Kalau demikian itu ya paling pelengeh gitu ya, cuman gitu aja. Nah, karena itu maka harus kita selingi dengan ketawa-ketawa itu. Saya kira gitu nggih, Mas. Nggih, Bapak. Nggih, terima kasih. Nah, ini bersamaan itu rupanya. Halo. Untuk kegiatan saya materinya akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Pertemuan ini saya akan berikan overview dan kemudian penugasan ya. Nah, jadi saya mohon izin untuk mengawali pembelajaran itu dengan overview supaya mereka itu lebih seneng lagi ikut latsar itu. Jadi yang kepeksa nyusui terus kemudian dipeksa nang melok iki kloter terakhir ini dan sebagainya, dengan keterpaksaan itu menjadi seneng akhirnya. Baik, saya mohon izin. Monggo. Halo Mbak Nurul, siapa panggilannya Mbak Nurul? Mbak Fitri atau Mbak Cynthia atau Mbak Sari? Fitri Bapak. Oke Fitri ya. Mbak Nova Okta Kurnia, ini siapa panggilannya? Belum diaktifkan itu. Bu Nova. Nova. Dipanggil Nova, Bapak. Nova, baik ya. Ini Mbak Yunita Nurul Hakim. Dipanggil Hakim atau gimana? Dipanggil Yunita, Bapak. Yunita, oke ya.
Nah ini Mbak Ria Supiani dipanggil Ani apa Mbak Ria apa Mbak Supiani? Ria, Pak. Ria, oke. Nah ini Pak Bae Nurniati, ini dipanggil apa? Mbak Ati, Mbak Bae? Dipanggil Bayi, Pak. Oke, ya. Baik, ini ada Mbak Putri ya, Putri Novitasari Nurhadi. Jangan minta dipanggil Nurhadi ya. Dipanggil Putri, Bapak. Ya, baik ya. Nah, yang lain-lainnya saya mohon izin untuk menyampaikan overview ya. Saya mulai dengan menyampaikan dulu bahwa maksud atau tujuan daripada Latsar itu apa ya. Jadi Latsar itu diselenggarakan di dalam rangka untuk membekali calon pegawai negeri sipil ini yang sekarang memasuki masa percobaan 1 tahun ya. Nah, itu kemudian sebelum jadi PNS dibekali dulu dengan nilai-nilai yang nantinya akan dijadikan sebagai landasan untuk menjalankan tanggung jawab tugas dan kewajiban sebagai pegawai negeri sipil ASN di tempat kerja masing-masing. Nah, apa yang diberikan kepada CPNS melalui Latsar ini semuanya kalau dikumpulkan itu sebagai makanan suplemen yang nanti bertujuan untuk merubah sikap perilaku dari seorang yang tidak kenal birokrasi, seorang yang tidak terbiasa dengan kerja di lingkungan birokrasi, seseorang yang biasanya bebas seperti Pak Ketua Kelas tadi, sebagai seorang pemandu wisata itu kemana-mana itu bebas saja begini ngomong begitu sikap perilakunya di dunia entertainment itu ya khususnya di dunia guidance itu berbeda dengan mereka-mereka yang ada di tengah masyarakat dan juga sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman di lingkungan birokrasi. Nah, jadi sikap perilaku yang di luaran sana itu disesuaikan ya, disesuaikan. Kalau kemarinnya itu sikap perilakunya bagus, maka yang bagus itu dipacu sedemikian rupa menjadi lebih bagus ya. Kalau kurang bagus biar berubah menjadi lebih bagus ya. Nah, kalau kurang bagus atau tidak bagus berubah menjadi bagus. Nah, itulah yang kepingin dituju ya, sehingga nanti mereka yang sudah Latsar itu akan merasakan sesuatu perubahan yang disebut dengan lesson learn ya. Jadi mereka akan merasakan ada sesuatu pelajaran yang bisa diambil dari rangkaian kegiatan Latsar itu. Ya. Nah, sesuatu yang seperti itu tentu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang berguna bagi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai pegawai negeri sipil. Nah, yang begitu itu tidak bisa seketika diberikan. Mak geruduk seperti orang minum segelas air itu selesai, tidak. Tetapi meminum bergelas-gelas air tetapi dengan ritme dan volume serta waktu yang berbeda, yang berurutan, tapi tidak seketika semuanya diminum ya. Nah, jadi porsinya ada dan karena itu dibagilah proses pembelajaran CPNS dalam Diklat-SAR ini itu dibagi menjadi 4 agenda. Masing-masing agenda merujuk kepada pencapaian tujuan utama yaitu perubahan sikap perilaku ASN tadi ya. Agenda yang pertama adalah agenda yang disebut dengan agenda perubahan sikap perilaku bela negara ya. Jadi yang dirubah itu bagaimana? Yang dirubah itu awalnya adalah dari mereka yang acuh
saja kepada bangsa dan negaranya menjadi mengerti bahwa bangsa dan negara Indonesia itu seperti itu, punya karakter seperti itu. Harus dilakukan penguatan-penguatan dalam hal-hal tertentu. Dan itu semuanya ada di dalam materi-materi wawasan kebangsaan. Kemudian nilai-nilai bela negara. Kemudian isu-isu strategis dan isu-isu kontemporer, dan diakhiri dengan penguatan semangat bela negara atau kesiapsiagaan bela negara. Nah, karena itu maka proses kemunculan dari semangat kebangsaan itu nantinya diharapkan muncul dalam bentuk semangat bela negara. Nah, para peserta hadir di dalam agenda 1 itu bukan sebagai Nurul, bukan sebagai Nova, bukan sebagai Mbak Yunita, tetapi sebagai warga negara. Ya, mereka yang kebetulan adalah warga negara yang ASN, yang PNS, ya. Nah, tapi mereka tetap saja adalah warga negara. Setiap warga negara berhak dan wajib melakukan kegiatan bela negara. Karena itu semangat kebangsaan inilah yang dibangkitkan, digelorakan di dalam agenda pertama. Kalau ini dulu pada zamannya Latsar tatap muka atau Latsar klasikal, maka kegiatan agenda pertama itu dilaksanakan dalam waktu seminggu, ya, seminggu. Nah, tapi sekarang hanya 1 hari, hanya 1 hari, terus ketambahan 2 hari dengan kegiatan praktek pengobaran semangat bela negara. Nah, oke, ini agenda pertama. Agenda kedua adalah agenda yang berusaha untuk menyadarkan kita dalam posisi sebagai ASN. Ya, tidak lagi sebagai warga negara, tetapi sebagai ASN. Nah, sebagai seorang ASN yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan pemerintah, sebagai pelayan masyarakat, sebagai perekat persatuan kesatuan bangsa, nah, disadarkan bahwa ada nilai-nilai kepatutan yang dituntut oleh seluruh warga bangsa ini kepada ASN. Dan karena itu maka mereka dibekali dengan nilai-nilai yang disebut dengan nilai-nilai berakhlak, ya. Nilai-nilai dasar ASN yang disebut berakhlak. Nilai-nilai inilah yang membranding, ya, membranding kualitas ASN Indonesia ini. Jadi ASN Indonesia kepengen dibentuk citranya melalui penerapan nilai-nilai berakhlak ini. Nilai-nilai berakhlak ini harus diresapkan kepada pikiran, harus dan dimasukkan di dalam relung hati yang paling dalam, dan kemudian dikeluarkan lagi dalam bentuk aksi nyata, tindakan, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Nah, jadi kalian ini nantinya disadarkan bahwa kalian nanti jadi PNS. Jadi PNS itu tidak boleh ngalor, nggak boleh ngidul, nggak boleh noleh-noleh dan sebagainya. Harus tertuju orientasinya kepada penerapan nilai-nilai berakhlak. Siapapun kalian, dimanapun kalian ditugaskan, ya. Itu adalah nilai-nilai dasar ASN yang disebut dengan berakhlak. Nah, nilai berakhlak itu terdiri dari berorientasi kepada pelayanan, akuntabel, kompeten, ya. Kemudian harmonis, kemudian loyal, kemudian akuntabel atau adaptif, kemudian kolaboratif. Nah, perpaduan daripada semua nilai-nilai itu akan menghasilkan seorang ASN yang baik, yang ideal, yang memenuhi harapan negara dan juga sekaligus harapan
bangsa, karena dia akan mampu melaksanakan fungsi dasarnya sebagai pelaksana kebijakan pemerintah dengan baik, melaksanakan fungsinya sebagai pelayan masyarakat dengan baik, dan juga bisa mengemban amanah bangsa kita untuk bersatu dalam perbedaan. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Dan itu diharapkan ASN lah yang menjadi perekatnya ke depan. Oke, itu adalah nilai dasar berakhlak di agenda 2. Kemudian agenda ketiga adalah ASN ini nanti dihadirkan tidak lagi sebagai ASN, tetapi sebagai karyawan. Ya. Pegawai. Pegawainya siapa? Karyawannya siapa? Pegawainya negara. Karyawannya negara. Yang mana negara itu di dalam rangka mewujudkan tujuan negara, tujuan nasional, membentuk sebuah pemerintahan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Dan kalian adalah para penyelenggara pemerintahan itu, ya. Nah, karena itu maka kalian nanti harus mampu bekerja bersama-sama dengan orang-orang yang berbeda. Dengan orang-orang yang namanya berbeda, agamanya berbeda, kemampuannya berbeda, bahasanya berbeda. Tetapi mereka ini harus dianggap sebagai teamwork yang solid. Ya. Nah, kalian akan diajarkan itu dalam kapasitas sebagai pegawai yang smart, ya, smart dalam pengertian kalian cerdas menyikapi situasi kondisi terakhir, yaitu tuntutan digitalisasi. Ya, kalian dituntut untuk menjadi orang-orang digital, tidak hanya sekedar milenial, tetapi milenial yang mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik. Nah, inilah yang diharapkan dari kalian sebagai pegawai nanti. Kalian adalah pegawai-pegawai baru yang akan mewarnai aktivitas pemerintahan di semua lini dengan kemampuan digital era anak-anak milenial, ya. Nah, itu. Apa yang harus diwujudkan dalam kapasitas Anda sebagai smart ASN itu? Yang pertama, kalian harus menerapkan prinsip-prinsip yang mendorong kalian untuk berbuat lebih baik kepada bangsa dan negara melalui institusi pemerintahan di mana kalian ditugaskan. Yang pertama, kalian harus meningkatkan nasionalisme Anda. Ya. Yang pertama. Yang pertama adalah integritas Anda. Yang kedua adalah nasionalisme Anda. Yang ketiga adalah profesionalisme Anda. Yang keempat, wawasan global Anda. Yang kelima, jejaring Anda atau networking Anda. Yang keenam adalah bagaimana Anda melaksanakan tugas dan tanggung jawab meskipun berat tetapi tetap tersenyum dalam suasana yang ramah, ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang ketujuh adalah kalian harus mempunyai semangat atau naluri untuk berentrepreneur. Nah, itu ya. Kemudian yang terakhir adalah kalian harus mampu menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta bahasa asing. Nah, itulah prinsip-prinsip dari smart ASN yang harus Anda kembangkan melalui proses yang dinamakan proses literasi digital. Literasi digital itu kalau kalian laksanakan secara terus-menerus akan mengantarkan kalian menjadi para pegawai yang smart dan mampu
menjalankan kehidupan birokrasi berbasis digital. Ya, yaitu yang pertama kalian harus mampu menguasai teknologi informasi. Itu tahap, kalau Anda sudah menguasai, kalian akan masuk kepada level yang dinamakan dengan digital skill, ya. Nah, menguasai menguasai teknologi digital, ya. Kemudian yang kedua, kalau itu sudah kalian lakukan, maka kalian punya tanggungan untuk bisa menjadikan kegiatan digital itu sebagai kebiasaan sehari-hari dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kalian. Kalian sudah mampu menjadikan kegiatan digital itu sebagai budaya, ya, tanpa harus meminggirkan, memarginalkan, apalagi menghilangkan budaya lokal atau kearifan, nilai-nilai kearifan lokal. Jadi Anda pada level kedua sudah mampu masuk ke dalam level digital culture. Ya. Nah, kalau ini diteruskan, maka Anda akan bisa memilah-milah, ya, memilah-milah mana yang baik, mana yang tidak, mana yang produktif, mana yang tidak, mana yang memenuhi nilai-nilai moral, memenuhi nilai-nilai etika, atau yang tidak. Nah, dalam situasi seperti itu, Anda akan masuk ke level ketiga, yaitu digital etik. Ya. Nah, jadi Anda sudah tahu koridor-koridornya, ndak ngelarani atine wong, ndak madani wong, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kalau itu sudah kalian jalani, maka kalian akan sampai kepada level yang terakhir, yaitu Anda mampu mengamankan diri Anda sendiri, orang-orang di sekitar Anda, institusi Anda, organisasi Anda, sehingga semuanya berada di dalam suatu situasi, kondisi yang aman di dalam berdigital. Tidak terjebak kepada kegiatan bullying, kegiatan yang bersifat penistaan, tidak terjebak kepada kegiatan-kegiatan yang melanggar aturan, apalagi kalau sampai terjebak kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat kejahatan digital atau kejahatan digital itu apa namanya? Belakangnya ada crime, ya. Cybercrime. Cybercrime, ya. Nah, jadi itu harus dihindari. Nah, kalau kalian bisa menghindari itu, kalian masuk ke level yang terakhir, yaitu safety digital. Itulah proses yang harus kalian lalui di dalam proses literasi digital, di dalam rangka menempatkan Anda sebagai bagian dari proses perbaikan birokrasi di Indonesia, yang nantinya step by step kita akan menuju apa yang disebut dengan birokrasi kelas dunia dan menuju tatanan yang lebih baik yang kita kenal dengan smart governance, ya. Itulah kira-kira, ya, agenda ketiga. Nah, kemudian ditambah lagi agenda keempat, yaitu agenda habituasi. Habituasi ini agenda yang paling panjang kurun waktunya, karena harus dilakukan sepanjang karir Anda sebagai PNS sampai pensiun. Loh Pak, diklatnya cuma 2 bulan. Nah, makanya terus di dalam waktu yang singkat itu ada kegiatan aktualisasi di dalam proses habituasi itu. Apa yang diaktualisasikan? Ya nilai-nilai yang kita pelajari selama
agenda 1, agenda 2, agenda 3 dikhususkan kepada agenda 2, yaitu nilai-nilai dasar berakhlak. Itu nanti kita aktualisasikan, kita implementasikan secara nyata dalam bentuk tindakan nyata untuk memecahkan masalah. Nah, itulah yang namanya agenda 4, di mana kalian harus melakukan pembiasaan atau habituasi, tetapi di dalam proses habituasi itu ada 1 bulan yang dinamakan kegiatan aktualisasi. Nah, aktualisasi adalah mengaktualkan nilai-nilai dasar berakhlak ke dalam kegiatan nyata untuk memecahkan masalah. Kalau ini sudah semuanya sudah dilaksanakan, maka selesailah sudah, ya, selesailah sudah kegiatan latsar. Tetapi selesainya itu harus dibuktikan melalui 1, ya, nilai kepribadian yang baik. Kapan itu dinilainya? Itu dinilainya melalui kegiatan penilaian antar teman. Yang kedua, penilaian akademis. Yang ketiga, penilaian sikap perilaku. Yang keempat, penilaian aktualisasi. Nah, ya. Jadi itu namanya penilaian-penilaian ini kalau dikampulkan itu 100% diambilkan dari 5 aspek itu. Nah, aktualisasinya terdiri dari rancangan aktualisasi dan pelaksanaan laporan aktualisasi atau pelaksanaan aktualisasi. Yang rancangan itu jumlahnya adalah 40%, yang laporan itu jumlahnya 60%. Tetapi 100% yang aktualisasi itu nilainya hanya 30%, ya. Dari keseluruhan tadi. Ada nilai akademis, ada nilai sikap perilaku. Nah, jadi itu semuanya nanti ada nilainya kalau dikumpulkan 100%. Jadi jangan hanya melihat bahwa kegiatan latsar itu dari membuat aktualisasi atau rancangan aktualisasi. Masih banyak lagi, ya, penilaian-penilaiannya. Karena itu ikuti saja dengan happy, dengan bersukacita, sehingga nantinya kita tidak sampai terjebak kepada stres, tidak sampai terjebak kepada tertekan dan sebagainya. Kita happy-happy saja, kita buat ini adalah proses rekreasi, ya, proses rekreasi selama 2 bulan lebih. Nah, itu tadi yang saya bisa sampaikan. Saya ucapkan selamat datang semuanya di dalam grup ini dan selamat kita belajar bersama, saling mengisi, saling memberi, ya. Terus kemudian saya minta hanya 1 imbalannya kepada saya. Kalau tidak mampu memberikan imbalan ini, sebaiknya saya mengundurkan diri dari coach, ya. Apa yang saya minta, imbalan yang Anda berikan kepada saya adalah kalian mewujudkan semangat kekeluargaan, ya, semangat kekeluargaan di grup ini, semangat kekompakan. Siap, Bapak. Siap. Nah, jadi nanti tidak ada kata-kata begini. Siapa sih nggak lulus? Nah, itu tidak ada pertanyaan seperti itu nanti. Ya, yang kita harus dengar adalah siapa sih yang nomor 3, siapa sih nomor 2, siapa sih nomor 1. Nah, gitu ya. Tidak ada pertanyaan siapa sih nggak lulus. Nah, itu ya. Kita harus semuanya lulus dan itu kita wujudkan bersama-sama. Kita berangkat orang 13, maka pulangnya nanti juga orang 13.
Amin, amin ya Allah. Terima kasih Bapak. Ya, orang 13 itu enggak katut Mas Danan dan enggak katut saya. Gitu ya. Saya enggak katut gitu. Mas Danan enggak katut. Ya. Biar Mas Danan itu ditinggal aja di apa namanya BKD, BP KPSD BKD namanya Pak. BKD PS BK PSDM gitu ya. Baik, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Permohonan saya hanya itu. Karena dengan kekompakan itu rasanya tidak ada yang berat bagi kita, ya. Nah, gitu ya. Ya, Nggih, Pak. Bapak. Baik, Bapak. Siap. Oke. Saya silakan kalau ada yang bertanya tentang overview tadi. Barangkali ada yang bertanya. Monggo silakan teman-teman yang mau bertanya, biar ada interaksi, paling enggak ada satu orang, silakan. Kalau nggak mau bertanya, saya tanyai. Nah. Ditunjuk aja Bapak, enggak apa-apa Bapak. Ya, ketok mesem kita tadi itu ya. Dari tadi kelihatan mesem di hadapan saya. Mbak Fitri. Ya, Bapak. Ya, monggo silakan. Apa yang kurang jelas dari yang saya sampaikan tadi? Saya rasa sudah cukup jelas, Bapak. Sudah cukup jelas ya. Tenanan ya. Insya Allah, Bapak. Loh, aja guyang-guyu. Soalnya ini nanti tugasnya adalah melakukan review. Jadi apa yang saya jelaskan tadi itu dicatat ulang dan kemudian ditampilkan, disampaikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk naskah. Ya, dalam bentuk naskah rangkuman. Itu setiap orang. Setiap orang. Nanti kelompoknya akan saya tugasi lagi. Oke, Mbak Nurul Fitri Sintia Sari. Merasa sudah jelas. Tapi saya lihat yang ketip ini kok kayak gak jelas. Mbak Yunita. Iya, Jelas Bapak. lah. Ya. Iya, Pak. Sudah jelas. Sudah Iya. jelas. Iya, alhamdulillah jelas. Ya. Ya. Gak apa-apa ya, kita guyonan aja. Ya. Eki, apa namanya pemandu wisata ini? Ya, pemandu wisata. Oke, Pak. Alhamdulillah tadi penjelasan dari Bapak Taufik sangat luar biasa sekali, bisa kami serap dengan maksimal. Ya, mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan bukan hanya bisa kami serap secara materi, namun bisa kami aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai ASN, Bapak. Seperti itu. Dan juga mohon, ya silakan apa-apa. Dan juga sekali lagi karena kami masih baru, karena kami masih mau menerima pendidikan ini, ya sekali lagi kami sangat berharap bimbingan, saran, dan masukan dari Bapak Taufik dan juga dari Pak Delit untuk kami semuanya gitu, Bapak. Ya, baik. Kira-kira kalau saya ngelamar jadi pemandu wisata itu terima nggak ya? Malah kalau ada Bapak Taufik saya tidak bisa berbicara nanti di depan banyak orang. Insya Allah pengalaman jauh lebih berpengalaman Bapak Taufik daripada saya, Pak. Baik. Saya kemarin itu ya buka TikTok. Saya dikirimi sama teman saya. Ya. Ada podcast antara Dahlan Iskan sama seorang santri dari Bondowoso atau Situbondo itu ya. Santri di pondoknya Yai siapa itu yang di Bondowoso atau Situbondo itu ya. Nah, Situbondo sepertinya, Pak. Situbondo ya. Oke. Nah, santrinya itu luar biasa ya. Ternyata dia itu S3
S3 di Cina sana, di RRC itu, Guangzhou ya. Nah, itu S3-nya di sana, S1, S2, S3 di Cina itu ya. Wah, ya ngomong Cina ini ngecuwi pris itu ya, ngecuwi pris. Santri dari situ Bondo. Nah, saya ngomong bahasa Cina karo Dahlaniskan. Nah, tapi sekala waktu dia nyeletuk bahasa Arab. Bahasa Arabnya pewinter. Dahlaniskan itu sampai angkat tangan gitu ya. Nah, jadi ini adalah cambuk untuk kita ya. Cambuk untuk kita. Nah, seperti itu santri-santri di Situ Bondo. Nah, yang katanya tadi Bondowoso itu tengah antara Situ Bondo, Jember, dan Banyuwangi. Nah, kenapa tidak nanti muncul seseorang santri yang punya kemampuan seperti anak itu dari Bondowoso. Nah, itu ya. Ya, kan kalian ini adalah bapak dan ibu guru ya. Karena itu adalah tantangan kita untuk ke depan dan itu harus kita mulai melalui Latsar CPNS yang ada di Bondowoso ini. Nah, ayo kita belajar bersama ke sana. Nggih, Mas Nur Kolil. Nggih, siap Bapak. Ya. Ada pantun boleh Pak, biar tidak tegang ini. Oh, silakan pantunnya ya. Biar sepertinya mohon maaf Pak, sepertinya teman-teman nggak tahu kedinginan apa seperti apa, kok kayaknya kaku gitu. Biar tidak. Ya, silakan. Beli ketan di perempatan, campur nasinya Kalimantan. Cakepnya mana ini teman-teman? Cakep. Ayo kawan, jaga kekompakan karena ini untuk masa depan. Cakep. Ya, terima kasih ya, Pak. Baik ya. Nah, terimalah pantun dari saya. Nah, siap Pak. Bondowoso tempatnya tape. Cakep. Rasanya tape enak manis legi. Cakep. Kapan saya dikasih tape? Ya, baik. Saya kira itu yang sudah bisa saya sampaikan. Nanti direnungkan, ya, direnungkan apa yang saya sampaikan, kemudian dicatat. Ini adalah latihan, ya, latihan kita untuk mengakhiri nanti laporan aktualisasi kita itu nanti dalam 2 versi. Nah, ini saksi ya Mas Danan, ini awal kita ketemu sudah saya ingatkan. Jangan sampai nanti begitu penugasan akhir terus, aduh Pak lupa, loh Bapak belum pernah bilang, nah, itu ya. Jadi nanti pada laporan akhir, ya, laporan akhir kalian itu kalian mengumpulkan 2 laporan, ya. Laporan 1 dalam bentuk konvensional, ya. Naskahnya yang putih-putih itu ada kopnya, ada ya kertasnya A4 itu, nah itu konvensional. Tetapi ada laporan yang versi kedua, yaitu dalam bentuk majalah. Kalian laporan konvensional itu ditranslate, diterjemahkan ke dalam format majalah atau format koran. Ya, contohnya pasti nanti saya kirimi, ya. Tetapi saya ingatkan sejak awal, karena itu penugasan saya itu harus ditulis dalam bentuk format majalah sejak awal. Ya. Format majalah atau format artikel atau format koran, ya. Jadi itu sejak awal ini. Nah, penugasan saya untuk individu adalah buat sebuah resume atau rangkuman dari overview saya, penjelasan agenda per agenda. Agenda 1
namanya apa, tujuannya apa, materinya apa. Agenda 2, namanya apa, materi yang ada di dalamnya apa, tujuannya apa, dan seterusnya sampai agenda keempat. Nah, itu nanti ditulis dalam bentuk yang ilustratif, ada fotonya, ada gambarnya, nah, gitu. Ya, jadi kalian menulis majalah ya atau menulis artikel dengan materi resum agenda 1, agenda 2, agenda 3, dan agenda 4 Latsar CPNS. Nah, ya, itu. Jadi kalian sudah dilatih sejak awal ini. Jangan sampai nanti begitu seminar akhir, bimbingan terakhir, terus saya ingatkan, waduh Pak Taufik belum pernah ngomong begitu-begitu. Nah, itu ya. Nah, ini saya ingatkan sejak awal. Kemudian untuk penugasan kelompok. Mas Kolel bisa membagi 13 orang itu menjadi 2 kelompok. Oke, Pak, siap. Ya, entah itu pakai nomor urut atau pakai ganjil genap, silahkan. Ya, itu. Nah, kelompok 1 tugasnya adalah membuat sebuah ulasan tentang bagaimana menjadikan seorang ASN itu menjadi insan berakhlak. Nah, ya. Jadi bagaimana menjadikan seorang ASN itu sebagai insan yang berakhlak. Ya, itu nanti diulas, dibuat sebuah artikel, dijadikan sebagai sebuah artikel. Nah, kelompok 2 adalah kelompok yang nantinya membuat sebuah ulasan juga, membuat sebuah artikel juga tentang bagaimana menghindarkan ASN dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Nah, oke, pertanyaannya adalah kapan Pak dikumpulkan? Nah, besok kalian itu mengalami atau menjalani sebuah hari yang melelahkan karena kalian harus belajar sendiri secara mandiri dalam pola asinkronus ya. Jadi sinkronus itu seperti sekarang ini kita ketemu hanya beberapa menit ya. Biasanya pertama ini 2 JP atau 45 menit kali 2, jadi 1,5 jam. Terus kemudian untuk pertemuan berikutnya itu tergantung dari materinya. Bisa 3 JP, ya, bisa lebih daripada itu. Nah, asinkronus itu adalah seharian kalian itu belajar sendiri. Ya, sehari besok ditambah lagi setengah hari pada lusanya. Gitu ya. Nah, kalian belajar sendiri. Nah, materinya apa? Materinya ya yang saya sampaikan tadi. Dengan membuat tugas itu. Membuat tugas itu pasti kalian akan membaca-baca dan itulah proses belajar sendirinya itu. Nah, kemudian dari baca-baca hasilnya bagaimana kalian tuliskan di dalam naskah kalian itu. Nah, itulah hasil daripada pembelajaran sendiri yang dirancang oleh lembaga administrasi negara secara sistemik seperti itu proses pembelajarannya. Oke, itu tugas individu dan tugas kelompok. Dikumpulkan 2 hari ya, 2 hari berikutnya. Jadi besok malam dan dibahas pada besok lusa. Oke, sudah jelas ini Mas Kolil? Enggak Bapak, siap. Mohon bertanya Bapak, boleh? Ya, silakan. Mohon izin untuk bertanya. Nah ini kan bentuknya nanti dalam bentuk koran atau majalah.
Apakah seperti poster itu boleh, Bapak? Boleh, kalian seperti membuat poster, buat apa itu ya. Boleh Tapi saya nggih. share screen? Nggih. Bisa saya Silakan. share screen. Mohon izin nggih. Ya. Pak Taufik dengan Pak Delit. Monggo, Mas. Nampak nggih? Seperti ini boleh apa, Pak? Yang mana? Apa sudah nampak? Belum? Sudah nampak, tapi belum keluar gambar yang mana yang mau ditampilkan. Saya stop dulu. Mungkin bisa dibuka dulu, ini. Pak Odel. Nah, sudah nampak, ya, sudah nampak. Ya, seperti begitu. Ya, nanti bentuknya seperti begitu. Terima kasih, Bapak. Ya. Jadi ini belajar membuat begitu tuh sejak awal kita ketemu. Ya. Nanti penugasan-penugasan berikutnya ya seperti itu. Sampai pada nanti laporan akhir, kalian buat laporan akhir kalian yang konvensional itu dibuat dalam versi yang seperti itu. Nah. Ya, oke, kita latihan dulu. Iya, Bapak. Nah, ya. Baik, Mas Danan, kelihatannya perjumpaan kita itu untuk awal ini cukup di sini dulu. Iya, Bapak, terima kasih. Ya. Tapi sebelum saya akhiri, saya saya tanyakan kembali, Mbak Putri, kira-kira sudah punya gambaran belum apa sebetulnya latsar kita ini? Iya, Bapak. Latsar ini sebagai pembekalan landasan tentang tanggung jawab ASN untuk kedepannya. Ya, oke. Nah, itu dilaksanakan melalui 4 agenda pembelajaran, ya. 4 agenda pembelajaran, di mana masing-masing agenda pembelajaran itu punya tujuan sendiri-sendiri, tetapi tidak bisa dipisahkan karena tujuan yang pertama di agenda pertama itu ditindaklanjuti di agenda 2, ya. Agenda 2 dan agenda 1 setelah ngumpul ditindaklanjuti di agenda 3. Agenda 3, agenda 2, agenda 1 ketika ngumpul diajak untuk melakukan aktualisasi di agenda 4. Begitu ya. Jadi struktur berpikirnya itu begitu. Oke. Kalau begitu sudah ngerti betul yang dimaksud dengan latsar CPNS itu ya. Iki cowokin di toh aku. Iki Kukuh. Halo Kukuh. Ya, Bapak. Ya. Tadi saya menyampaikan tentang agenda 3. Di sana ada ASN, Smart ASN. Ya. Prinsip Smart ASN yang pertama apa ya Mas Kukuh? Integritas. Integritas. Ya. Nah, integritas. Itu nanti diuraikan ya, integritas itu apa? Jangan hanya prinsip yang pertama integritas. Nah, ya, jadi nanti diuraikan integritas itu apa. Nah, nanti cari literaturnya. Ya. Siap. Ya, oke. Mas Aris Setiawan. Iya, Pak. Ya. Tadi di dalam agenda ketiga kita sampaikan atau saya sampaikan bahwa prinsip ASN Smart atau Smart ASN yang jumlahnya 9 itu di dalam rangka untuk menunjang perwujudan smart governance. Kira-kira ngerti nggak apa itu smart governance? Smart government itu kalau menurut saya itu sikap smart
Smart governance, bukan government. Government, iya Pak. Governance, nan. Governance, iya. Ah, Itu apa namanya, negara yang mempunyai ASN yang sudah memiliki apa namanya, literasi digitalnya Pak. Ya. Yang Oke. berwawasan global dan juga apa menguasai iptek-nya. Oke ya. Jadi itu nanti pemahaman panjenengan bisa dikonfirmasi, bisa ditambahi lagi dengan literatur-literatur yang lainnya ya. Yes, ya, Pak. Penjelasannya adalah seperti begini. Smart governance itu adalah merupakan penerapan manajemen pemerintahan ya, manajemen pemerintahan yang tata laksananya itu sudah berbasiskan digital ya. Jadi perlu diketahui bahwa ada proses antara government menjadi governance. Ya. Kalau government itu pemerintahan, kalau governance itu adalah tata penyelenggaraan pemerintahan. Nah, tata penyelenggaraan pemerintahan yang smart itu artinya adalah tata penyelenggaraan pemerintahan yang berbasiskan digital. Nah, itu ya. Jadi yang ingin dituju oleh Smart ASN adalah bagaimana kemampuan digitalnya itu, menguasai digitalnya itu bisa disumbangkan ke dalam mekanisme kegiatan pemerintahan yang berbasiskan digital. Ya. Itu adalah smart governance. Nah, governance-nya sendiri adalah tata laksana. Tata laksana yang baik bagaimana? Yaitu yang melibatkan semua stakeholder. Ya pemerintahannya, ya masyarakatnya, ya dunia usahanya, ya media massanya atau persnya. Ya, itu adalah merupakan 4 komponen utama di dalam good governance. Nah, smart governance 4 komponen utama itu berinteraksi di dalam mekanisme digital. Nah, itu ya. Itu Mas Aris Setiawan. Nah, mungkin nanti Oke, bisa Pak. ditambahkan untuk memperkaya khasanah kalian ketika berbicara tentang smart governance. Ya. Oke. Mbak Oka. Halo Mbak Okta atau Mbak Nova. Bisa dengar suara saya? Bisa. Jawabannya kayak lemes banget. Bisa itu. Mbak Roto banter titik. Bisa Mbak Okta? Bisa, Bapak. Wah, yang ngono. Ya ngono. Diguyu karo kuku lho. Nah, baik ya. Jadi saya tadi menyampaikan bahwa yang namanya berakhlak itu ada loyal di sana. Nah, loyal itu apa toh Mbak Okta? Loyal. Apa loyal itu? Loyal itu Aku ki loyal lho, nanggone sampo panten niku ya. Ket pawian niku aku sampuku ya Pantene iku wis gak ono liyane. Loyal aku. Nah itu. Apa tuh loyal loyal? itu artinya tidak Tidak berhitungan beralih apapun. ke lain hati. Iya. Oh, setia berarti. Ya, jadi loyal itu setia, ya. Setia kepada siapa, Mbak? Pada pasangan. Wah, pada pasangan. Wah. Pasangan gak genah iki. Lamun Setia pada negara apa, Pak? Wah. Pada dinasnya gitu. Pak dinasnya. Iki sing garai maksuku iki. Wah, ditakoni setia pada pasangan.
Iya, nggak apa-apa. Memang setia itu di dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, ya. Di sini kesetiaan kita sebagai ASN itu kan fungsi kita itu ada 3 tadi. Fungsi sebagai pelaksana kebijakan pemerintahan. 2, pelayan masyarakat. 3, perekat persatuan kesatuan bangsa. Nah, keloyalan kita itu, kesetiaan kita itu tidak ditujukan kepada pribadi-pribadi, apalagi pasangan, ya. Enggak, bukan itu, ya. Jadi loyalitas kita itu ditujukan kepada bangsa dan negara. Dan itu ditujukan di dalam bentuk kesetiaan kepada dasar negara, ideologi negara, Pancasila, ya. Nah, rentetannya, ya, Pancasila itu ada 2 level, ya. Di dalam satu level Pancasila itu ada rentetannya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan pemerintahan yang sah. Itu satu level, ya. Jadi kesetiaan kita level tertinggi itu adalah kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan pemerintahan yang sah. Nah, kesetiaan level kedua adalah kepada siapa? Nah, iki Mbak Rizky, ojo merengut ae, Mbak. Enggak, Pak. Memang wajahnya, Pak. Enggak, ya. Ya, baik. Ya, kesetiaan level kedua kepada siapa? Kepada pemerintah, Pak. Itu tadi sudah pemerintah yang sah level pertama. Pada instansi, Pak, tempat kita bekerja. Oke, kepada instansi, ya. Kepada satu level dengan instansi apa? Temennya, satu temennya itu ada instansi, ada dua lagi. Instansi itu dihuni oleh siapa? ASN, Pak, teman. ASN, ya. Sesama ASN, teman sesama ASN. Siapa lagi? Pimpinan, Pak. Nah, atasan langsung atau pimpinan. Jadi kesetiaan level kedua itu adalah itu, ya. Kepada sesama ASN, kepada pimpinan dan kepada instansi. Sekarang Mbak Yesi. Halo Mbak Yesi. Halo. Iya, Pak. Ya. Halo, iya, Pak. Kesetiaan level ketiga itu kepada siapa? Ojo ngomong kepada suami loh, ya. Rahasia jabatan dan negara, Pak. Nah, oke, ya. Jadi kesetiaan level ketiga itu adalah memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. Tuh. Jadi rahasia itu ojo diobral-obral. Tapi ya jangan yang bukan rahasia kemudian dirahasia-rahasia nih, sehingga tidak terjadi keterbukaan informasi publik. Itu juga melanggar apa namanya nilai-nilai berakhlak gitu, ya. Baik, itulah kira-kira yang cuplikan-cuplikan itu membuat kalian ini kemudian tergugah. Kalau tadi Mas Nur mereka tidak aktif, itu sekarang sudah melorok semua matanya itu. Ya, terutama karena kena kesetiaan pada pasangan tadi loh, ya. Ini semuanya menjadi terbelalak gitu. Baik, saya kira cukuplah sebagai pancingannya supaya kalian nanti bisa belajar lebih lanjut untuk membuat sebuah naskah
ulasan yang berbentuk resume dan juga ulasan yang dalam bentuk artikel ya. Itu ya Mas Nurkhalil. Baik, Bapak. Panggilannya apa yang akrab dengan? Saya biasa dipanggil Khalil, Pak. Khalil, oke ya. Baik. Insya Allah setelah ini kami bagi kelompoknya, Pak. Ya, boleh silakan. Kelompoknya boleh dibagi berdasarkan nomor urut, berdasarkan nomor ganjil genap, monggo saja silakan ya. Baik, Bapak. Nah, ya. Baik, saya kira sudah cukup apa yang saya sampaikan sebagai pembuka percobaan kita untuk waktu-waktu selanjutnya. Dan Mas Danan, saya kira saya harus menyudahi dan saya serahkan kembali forum kepada panjenengan. Monggo Mas Danan. Terima kasih Bapak. Ngapunten Bapak, untuk pertemuan selanjutnya nanti hari Senin ya Bapak. Ya, tetapi hari Senin itu kemungkinan ada saya ada agenda ngajar pagi ya. Jadi nanti kita informasikan Mas Danan, kita jam berapa nanti kita geser. Iya Bapak. Terima kasih, nanti kita koordinasi lewat WA saja. Terima kasih Bapak. Terima kasih kembali. Saya akhiri. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas kerjasamanya dan saya akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Pertemuan selanjutnya. Bentar ya, saya tak atas. Tak end dulu ya. Ini mau sebentar.